dalam arti jangan-jangan ini bekas gitu kan. Betul, karena minyak goreng aja kadang kalau iklannya kan berapa kali penyaringan, semakin bening kan, semakin jernih, yang ya betul, semakin jernih, semakin yang dimau gitu. Halo Sobat UGM, kembali lagi di program UGM Talks. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat hangat saat ini karena baru saja di-launching oleh Presiden kita, yaitu mengenai minyak makan merah. Nah, untuk topik tersebut dan untuk pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang narasumber yang sangat kompeten di bidang tersebut, yaitu Profesor Sri Raharjo dari Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat sore Prof. Sri. Bagaimana kabarnya Prof. Sri? Alhamdulillah sehat ya, senang untuk berjumpa lagi dengan Bu Arima. Ya, terima kasih Prof. Sri sebelumnya ya, di bulan puasa ini sudah bersedia hadir di studio kami untuk menjadi narasumber. Nih sambil menunggu buka puasa ya Prof. Sri ya. Betul. Oke, baik Prof. Sri, untuk kali ini kita akan membahas mengenai minyak sawit merah. Mungkin bisa dilihat juga di meja. Ini produk yang baru saja diperkenalkan oleh Presiden kita, yaitu minyak makan merah ya, bukan minyak sawit merah, mohon maaf. Nah, minyak makan merah ini mungkin untuk banyak orang masih sangat asing. Betul, gitu ya, karena warnanya juga berbeda dengan minyak makan yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Nah, Prof. Sri sebelumnya apakah mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu minyak makan merah ini sebenarnya apa, Prof. Sri? Iya, makasih Pak Rima. Jadi masyarakat saya rasa sudah kenal dengan minyak goreng sawit ya, yang jernih itu. Nah, minyak makan merah ini dibuatnya juga dari buah sawit juga, hanya prosesnya berbeda, di mana masih menyisakan, menjaga adanya karotenoid atau provitamin A yang ada di dalam bahan tadi tidak hilang selama proses. Memang akhirnya mempengaruhi warnanya ya, tapi fungsinya kalau mau digunakan sebagai minyak goreng setara, ini bisa digunakan untuk itu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya sama-sama dari sawit gitu ya Prof. Sri ya, sama-sama dari sawit, berarti sama dengan minyak yang sudah kita kenal saat ini, hanya saja warnanya merah. Warna merah ini berarti dari karotennya ya Prof. Sri ya, dari karotennya. Nah, selain kandungan karotennya ini sebenarnya apalagi tadi kan ada proses juga ya Prof. Sri ya, proses yang membedakan. Sebenarnya apalagi di situ kandungannya yang membedakan dengan minyak makan yang biasa kita gunakan Prof. Sri? Apakah selain beta karoten atau karoten tadi ada yang lainnya Prof. Sri? Oke. Dari sisi kandungan fitonutriennya itu selain beta karoten memang ada vitamin E ya, tocopherol, tocotrienol di situ, dan juga ada squalene ya. Tapi yang berpengaruh banyak itu adalah beta karoten terkait dengan warna. Ya, sedangkan untuk yang vitamin E dan squalene tidak terlalu berpengaruh pada warna. Nah, oleh karena itu kehadiran minyak makan merah ini sebutannya memang sengaja dibuat sebagai minyak makan gitu ya, bukan minyak goreng merah gitu juga. Ini suatu upaya untuk memposisikan produk dari sawit itu supaya bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk minyak goreng. Dipakai untuk minyak goreng bisa, tapi juga kondisinya ini memungkinkan dia digunakan sebagai ingredient untuk bahan-bahan kalau digunakan untuk pengolahan bakery gitu ya, misalnya buat cookies atau membuat produk-produk bakery yang kandungan minyak atau lemaknya tinggi. Saya rasa sangat berpotensi untuk bisa digantikan ya keberadaan minyaknya dengan minyak makan merah itu. Oke, baik. Berarti manfaatnya memang sangat potensinya pemanfaatannya sangat tinggi sekali untuk minyak makan merah ini. Nah, sempat saya baca ada yang berkomentar, sebenarnya minyak makan merah ini berbahaya tidak sih gitu. Kalau sebenarnya ya kalau kita pikirkan ya kalau berbahaya pasti tidak akan diperkenalkan ke masyarakat. Nah,
Prof Sri apakah bisa memberikan keterangan mengenai manfaat? Tadi kan ada fitonutrien ya Prof Sri ya, yang saya tahu fitonutrien itu punya manfaat yang baik untuk kesehatan. Nah kira-kira itu bagaimana Prof Sri? Ya, dari sisi keamanannya ya produk ini, karena ini satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat juga bahwa untuk minyak makan merah yang dari produksi ini memang sudah memenuhi standar SNI ya, di mana standar untuk minyak makan merah ini juga belum lama ditetapkan ya. Nah, artinya kalau ini sudah ada standarnya, maka dalam proses memproduksinya itu sudah betul-betul terjaga, sehingga dari sisi misalnya higienisnya, dari sisi sanitasinya itu sudah jelas sudah harus memenuhi syarat. Nah, akhirnya juga produknya pun harus dalam kondisi bersih dan mutunya juga baik. Jadi dari sisi keamanan pangannya ya dari minyak ini saya rasa sudah bisa dipastikan terjaga gitu ya. Nah, nanti tinggal selanjutnya bagaimana persepsi dari masyarakat ketika menyaksikan ini sebagai suatu bahan pangan yang warnanya merah. Itu bisa jadi ada persepsi yang beda-beda itu yang akan berdampak pada kesediaannya untuk mencoba ya, persepsi yang seperti itu misalnya. Ya. Gitu. Baik, kalau untuk kesehatannya Prof Sri, apakah ini memiliki efek kesehatan atau manfaat kesehatan yang tidak dimiliki oleh minyak goreng biasa yang sudah kita biasa pakai sehari-hari? Ya, itu dikaitkan dengan fitonutrien yang dikandung tadi ya. Jadi mengapa sengaja dihadirkan teknologi untuk mempertahankan fitonutriennya? Akibatnya ini memang kandungan fitonutriennya tinggi tapi warnanya menjadi merah. Maka sudah banyak penelitian-penelitian yang melaporkan ya bahwa mengkonsumsi beta karotin, mengkonsumsi vitamin E melalui makanan itu banyak manfaatnya bagi kesehatan. Nah, sekarang tinggal seberapa tahan itu vitamin-vitamin tadi pada minyak makan merah ini ketika digunakan untuk mengolah makanan, kan akan terkena panas itu. Betul. Ya. Untuk fitonutrien tadi relatif tahan terhadap panas dalam arti pengurangannya tidak menyebabkan hilang gitu ya. Jadi misalnya orang menggoreng ya, kalau ini digunakan untuk menggoreng, apakah goreng pisang goreng atau goreng kerupuk. Kemudian ini kan ada beta karotinnya tadi itu. Nah, apakah kondisi beta karotinnya masih bisa bertahan? Karena proses menggoreng itu suhunya mungkin sekitar 180 derajat Celcius ya. Lama orang menggoreng tergantung apa yang digoreng, tapi durasinya kayaknya tidak lebih dari 5 menit lah misalnya. Nah, dalam periode 5 menit itu suhu 180, kerusakannya tidak lebih dari 50%. Artinya kalau tadinya kadarnya itu 100 unit, di akhir penggorengan mungkin masih ada di atas 50 unit, artinya tidak hilang sama sekali. Berarti cukup stabil ya Prof ya untuk fitonutriennya. Nah, kemudian saya sempat baca juga bahwa fitonutrien tadi seperti beta karoten, ada tocopherol itu kan berfungsi sebagai antioksidan ya Prof ya. Kemudian apakah itu berarti minyak makan merah ini lebih awet dalam tanda kutip dibandingkan dengan minyak goreng sawit biasa yang kita punya Prof? Ya baik, kalau di minyak goreng biasa, minyak sawit yang digunakan untuk minyak goreng itu malah justru di sana sengaja ditambahkan antioksidan itu kan, tapi antioksidannya yang sintetis gitu kan. Kemudian belakangan ini juga ada kewajiban peraturan yang mewajibkan bahwa minyak goreng menjadi media untuk fortifikasi vitamin A ya kan. Nah, jadi kalau kenapa pada yang minyak goreng sawit existing itu diberikan tambahan antioksidan sintetis, karena memang untuk menjaga supaya dia tahan disimpan gitu kan. Nah, sekarang bedanya dengan yang di minyak makan merah ini terdapat antioksidan yang alami tadi seperti yang beta karoten, tocopherol tadi ya. Dia
merupakan kelompok antioksidan yang cukup poten, yang cukup kuat, dan hadir dalam produk ini tidak ditambahkan, tapi memang secara alami ada di dalam bahan bakunya ya. Nah, itulah yang juga berkontribusi pada ketahanan simpan dia gitu kan ya. Terutama kalau ini nantinya digunakan misalnya untuk menggoreng atau bagian dari produk-produk makanan tertentu, minyak ini tidak akan mempercepat misalnya munculnya aroma tengek gitu ya, aroma yang tidak sedap akibat minyak yang sudah mulai teroksidasi gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya fitonutrien yang antioksidan yang banyak di sini itu cukup membantu memperpanjang lah umur simpan dari produk-produk pangan yang digoreng atau yang mengandung minyak makan merah ini nanti. Oke, baik. Jadi kandungan fitonutriennya itu selain baik untuk tubuh kita, juga itu ternyata bisa punya efek positif bagi masa simpan dari minyak makan merah ini. Kemudian Prof, ini saya penasaran, misalkan kita menggunakan minyak merah ini, apakah sudah ada penelitian yang menyebutkan seberapa besar dia akan diretensi oleh makanan yang diolah dengan minyak sawit merah ini ya Prof? Apakah kira-kira besar gitu atau mungkin hanya dalam tanda kutip numpang lewat saja gitu Prof? Oke, itu memang bagian dari informasi atau data yang perlu kita generate ya, karena ini kan sebagai produk baru sesuai dengan standar yang baru saja juga ditetapkan, kemungkinan besarnya belum ada studi yang secara spesifik punya data untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah kebermanfaatan dari fitonutrien minyak makan merah ini memang akan dinikmati oleh konsumen ketika sebagian darinya itu tertinggal di makanan gitu kan. Ya kalau ini dijadikan bagian dari ingredient, bahan-bahan yang digunakan untuk pengolahan ya memang akan ada di sana. Tapi kalau digunakan untuk menggoreng kan hanya sebagian dari minyak makan merah ini yang terserap pada apakah itu di tempe gorengnya atau di tahu gorengnya. Nah, seberapa banyak katakan fitonutrien yang ada di sana itu yang di hasil gorengannya tadi, apakah sudah bisa memberikan manfaat kesehatan gitu ya. Nah itulah yang juga menjadi perlu dukungan data yang dari penelitian supaya lebih pasti bahwa misalnya kalau saya menggunakan ini untuk bahan membuat bakery gitu ya, kemudian saya gunakan levelnya penambahan sampai katakan 10%. Kemudian kalau saya mau mengkonsumsi roti tadi 1 potong, itu apakah sudah terdapat sejumlah beta karoten yang kalau saya makan sehari itu sudah mampu memenuhi kebutuhan beta karoten yang disarankan untuk hari itu gitu ya. Nah data-data itu yang saya rasa yang terkait dengan minyak makan merah ini yang masih belum tersedia gitu ya. Kalau dari data yang sudah ada Prof, misalkan ada minyak makan merah ini beta karotennya biasanya kisarannya berapa ya Prof ya di situ? Ya, ini kalau dari standarnya minimum harus mengandung 400 ppm ya. 400 ppm. 400 ppm beta karoten ya. Jadi kalau kita bicara katakan kita mengkonsumsi sebagai minyak ini ya, minyak makan merah itu misalnya 1 sendok katakan 10 gram, sementara itu tadi kadarnya adalah 400 ppm. 400 ppm itu sekitar 0,04% ya. Jadi kalau itu dikalikan 1000 gram itu menjadi kira-kira 40 miligram. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi minyak merah ini dalam sehari katakan 10 gram, entah melalui gorengannya, entah melalui bagian dari makanan olahan, maka kita sudah bisa mendapatkan asupan kira-kira mungkin 40 miligram beta karoten ya. Jadi sebenarnya
tinggi sekali karotennya. Nah, kalau misalkan Prof ini kita hubungkan dengan vitamin A defisiensi di Indonesia. Nah, apakah program ini sebenarnya juga bisa membantu menjadi alternatif solusi, salah satu solusi untuk menangani vitamin A defisiensi itu, Prof? Ya, di Indonesia ada kasus atau prevalensi vitamin A defisiensi itu memang pernah ada dulu ya. Tapi kondisi sekarang itu sudah mulai teratasi. Kalau dari Kementerian Kesehatan mengatasinya dengan pemberian dosis vitamin A, suplemen yang dosis tinggi. Betul. 200.000 IU. Nah itu sudah cukup efektif sehingga pada kondisi sekarang memang relatif sangat sedikit dijumpai kejadian kekurangan vitamin A. Namun demikian kebutuhan vitamin A itu tentu masih dipandang sangat penting. Sebagai buktinya adalah adanya kewajiban fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A. Betul. Hanya bedanya vitamin A yang digunakan untuk fortifikasi minyak goreng itu kan adalah vitamin A yang datangnya bukan alami gitu kan. Betul. Mungkin dia disintesis gitu kan. Dan sumbernya juga kita tidak memproduksi vitamin A, pasti dari impor. Nah, jadi kepentingannya kalau terkait dengan mengatasi kekurangan vitamin A tadi, ini bisa juga paling tidak mempertahankan, menjaga supaya asupan vitamin A melalui makanan yang dibantu dengan minyak makan merah itu bisa menjaga kadar retinol dalam darah gitu ya, pada level yang katakan normal ya. Karena itu menjadi salah satu ukuran status kecukupan vitamin A tadi pada seseorang, itu bisa dilihat dari kadar retinolnya dalam darah. Okay. Nah ini sudah ada beberapa penelitian intervensi terutama mungkin di Afrika yang memang kebiasaannya agak berbeda dengan kita. Mereka sudah lebih terbiasa mengkonsumsi minyak makan merah sebagai bagian dari makanan, bukan hanya sebagai media penggoreng. Dan terbukti juga intervensi ke anak-anak sekolah itu diberikan minyak makan merah dalam bentuk makanan mereka keseharian selama 3 bulan, itu bisa meningkatkan retinol darahnya cukup signifikan pada level yang menjadi aman gitu ya. Itu saya rasa. Jadi sebenarnya minyak makan merah ini bukan sesuatu yang sangat baru ya Prof ya untuk pemanfaatannya, karena di luar Indonesia pun sudah digunakan sebenarnya ya. Tadi contohnya Afrika dan kalau tidak salah Malaysia mungkin ya Prof ya sudah menggunakan minyak makan merah. Nah Prof Sri, ini saya penasaran, menurut Prof Sri, kenapa kira-kira pemerintah baru memperkenalkan minyak makan merah itu sekarang, dan misalkan program untuk pengenalan minyak makan merah ini berhasil, serapannya tinggi, itu manfaatnya untuk negara kita itu apa ya Prof ya kira-kira? Ya, karena pertanyaannya memang langsung pada jantungnya kenapa di launching ini ya. Ya betul bahwa ini ada latar belakang, ada kaitannya dengan kondisi di awal 2002 lalu kita mengalami kelangkaan minyak goreng. Oh iya betul, ya kan? Betul. Di mana saat itu kondisinya harga minyak sawit untuk pasar ekspor tinggi, kemudian produsen CPO lebih tertarik untuk mengekspor keluar, akibatnya pasokan di dalam negerinya kurang. Tidak banyak yang bisa dilakukan dari sisi katakan pemerintah untuk mengatasi itu dalam waktu cepat. Nah, ini sebagai salah satu responnya adalah dibuat satu jalur produksi untuk mengadakan minyak serupa dengan yang minyak sawit itu, tapi ini dihadirkannya sebagai minyak makan merah yang memang bisa diandalkan untuk menghindarkan lagi kondisi-kondisi kelangkaan tadi. Artinya ini diproduksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Oke. Ya. Satu itu. Yang kedua, kenapa ini juga diproduksi? Ada kebutuhan dan harapan dari para petani sawit rakyat itu ya, karena mereka selama ini menikmati dari kebun sawitnya hanya melalui dia menjual
panenan tandan buah segarnya. Dia akan jual dalam bentuk buah segar ke pabrik kelapa sawit. Jadi pendapatan dia melulu hanya dari menjual buah segar. Nah, ada keinginan untuk mendapatkan penghasilan lain yang harapannya lebih bisa membantu mensejahterakan adalah kalau bisa mengolah sebagian dari buah segarnya tadi menjadi produk yang bernilai tambah daripada sekedar hanya jual buah segar, maka ada yang sebagian diolah menjadi minyak makan merah dan ini memberi nilai tambah, dan pelaksanaannya ini kan dilakukan oleh koperasi petani sawit, sehingga nanti kalau produk minyak makan merah ini memang bisa semakin diterima, digunakan oleh masyarakat, maka akan produksi yang berkelanjutan tadi akan bisa membantu menyerap panenan buah sawit dari petani. Pada saat yang sama juga hasil produksinya, penjualannya akan bisa meningkatkan penghasilan di koperasi yang akan dinikmati oleh petani sawit gitu. Oke. Ya. Baik, kalau ini ya Prof, untuk yang minyak sawit atau minyak goreng yang biasa kita tahu itu kan produksi pabrikan, itu kan kita taunya prosesnya sangat complicated, panjang gitu kan Prof. Sedangkan ini kan kita baca ini produksi dari koperasi. Nah, Prof Sri mungkin bisa menjelaskan, mungkin juga Sobat UGM ada yang penasaran, produksinya itu sebenarnya bagaimana cara memproduksi minyak sawit merah ini sampai koperasi sendiri bisa memproduksinya. Apakah memang lebih tahapannya lebih sederhana atau alatnya lebih sederhana atau bagaimana Prof? Ya betul, ini teknologinya dikembangkan oleh tim peneliti di PPKS Medan ya. Yang teknologi ini juga sudah dilindungi dengan paten yang dimiliki oleh mereka, dan kenapa ini juga diintrodusir ke level katakan koperasi tadi, karena memang teknologinya sangat dimungkinkan diadopsi dengan katakan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang katakan tidak harus canggih gitu ya. Kemudian juga terkait dengan peralatan dan investasinya, karena tadi teknologinya relatif sederhana, maka juga peralatan yang digunakan pun tidak memerlukan investasi yang cukup mahal. Nah, meskipun demikian tidak cukup mahal, tapi kalau itu langsung dibebankan oleh koperasi untuk berinvestasi mungkin juga masih berat gitu ya. Betul. Sudah lebih murah tapi juga masih berat. Maka melalui kebijakannya dari Kementerian Koperasi itu sudah memungkinkan adanya kerjasama berbagai stakeholder untuk memfasilitasi koperasi-koperasi petani sawit rakyat itu yang dipandang readiness levelnya tinggi, siap untuk menerima katakan pengalian teknologi ini ya. Jadi yang sudah dibangun dan diresmikan itu adalah realisasi dari fasilitasi dari satu sisi pendanaan untuk investasinya, kemudian dari sisi teknologi penyediaan peralatannya dan kondisi pengolahannya itu didampingi oleh tim ahli dari PPKS. Nah, dari sana akhirnya koperasi mampu mengelola itu untuk memproduksinya. Jadi relatif mudah dan ramah gitu, sehingga kalau tadi dikatakan ditanyakan kok koperasi kok bisa, ya memang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi lah. Baik, kalau untuk tahapan proses produksinya Prof, mungkin Sobat UGM tidak semuanya familiar dengan pengolahan sawit itu tahapannya seperti apa saja. Mungkin bisa Prof Sri jelaskan secara sederhananya mungkin minyak sawit merah itu bagaimana? Apakah buah sawitnya dipres atau bagaimana Prof? Oke, jadi minyak makan merah ini berawal dengan memang buah sawit ya, dan buah segarnya. Kemudian dari sana tahapan pertamanya adalah diolah menjadi minyak sawit kasar atau yang kita kenal dengan CPO ya, crude palm oilnya. Yaitu berarti buah segar tadi akan dipres ya, kemudian
nanti akan didapatkan minyak kasarnya. Nah, di pihak koperasi yang memproduksi ini, itu peralatan prosesnya itu berawal dari CPO, ya, berawal dari minyak kasar. Nah, dari minyak kasarnya tadi dia akan menjalani proses penghilangan sebagian dari katakan pengotor gitu ya, ada tahapan degammingnya di situ. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan memisahkan bagian yang disebut dengan yang cair, yang olein gitu ya, dengan yang padat. Nah, ini dengan bisa ditempuh dengan cara yang relatif sederhana ya, yang cukup dengan diberi kesempatan untuk mengendap, memisah antara yang cairan di atas dan dapatnya di bawah. Kemudian dilanjutkan dengan filter press. Nanti cairan yang minyak yang di atas tadi masih akan disaring lagi untuk memisahkan padatannya yang masih ada di sana. Nanti akan menghasilkan hasil saringan fraksi oleinnya, fraksi cairnya yang memang warnanya merah itu. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat prosesnya simple, tidak terkena panas yang tinggi untuk proses itu. Demikian. Oke, baik. Kalau tadi saya dengarkan tadi kan untuk memberikan manfaat juga untuk petani gitu kan, untuk petani sawit. Kemudian tadi prosesnya cukup lebih sederhana, tapi di sini ada banyak kandungan fitonutriennya dibandingkan dengan minyak sawit atau minyak goreng biasa yang kita gunakan. Menurut Prof. Sri ini untuk harganya itu mungkin akan lebih mahal atau lebih murah, Prof? Ini kan biasanya kalau untuk masyarakat kita pasti untuk penyerapan produknya itu akan juga dipengaruhi oleh harga di situ. Pasti itu. Ya, saya rasa itu juga sudah menjadi bagian yang akan dikawal ya oleh paling tidak yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan terhadap harga ini supaya keberterimaannya oleh masyarakat itu successful. Maka dari sisi harga pasti perlu ada pengamanan yang sampai saat ini baru bisa kita dapatkan informasinya ya, tidak akan lebih mahal dibandingkan dengan minyak goreng sawit biasa itu ya. Tapi seberapa selisihnya belum bisa disampaikan di sini. Belum bisa banyak yang harus dipertimbangkan ya, Prof ya. Jadi saya rasa dua hal ya yang ikut menentukan seberapa cepat masyarakat nanti akan mau mencoba dan akhirnya menerima ini untuk digunakan. Selain harga yang bersaing gitu, yang paling tidak sama atau harapannya tentu akan lebih murah begitu. Juga ketersediaan nanti kan. Oh ya betul, ketersediaan. Kalau untuk saat ini target produksi itu apakah ada data, Prof? Target produksinya tuh berapa per tahun gitu? Apakah hanya per tahun ini diproduksi dalam jumlah terbatas atau sudah masif gitu produksinya, Prof? Oke. Yang saya tahu informasinya ini yang sudah diresmikan oleh Presiden kemarin itu memiliki kapasitas produksinya dalam sehari itu menghasilkan sekitar 7 ton minyak makan merah. Nah, itu kalau dikaitkan dengan berapa banyak minyak CPO-nya yang diperlukan, kira-kira 10 ton minyak kasar akan menghasilkan sekitar 7 ton minyak makan merah. Nah, kalau ditanyakan lagi kalau dari buah segarnya berapa, itu kira-kira 50 ton ya. 50 ton buah segar menghasilkan 10 ton minyak kasar akan menghasilkan kira-kira 7 ton minyak makan merah. Nah, kalau sehari bisa dihasilkan 7 ton, kalau dalam sebulan misalnya beroperasi selama 20 hari saja, maka itu sudah 140 ton. 140 ya, ton. Baru dari satu pabrik. Nah, ini pemerintah tentu sangat mendukung untuk didirikannya pabrik-pabrik yang berikutnya. Yang saya tahu informasinya juga dari Kementerian Koperasi juga sudah mulai merencanakan di tahun ini akan didirikan mungkin sekitar 11 lagi mungkin. Ya, di daerah-daerah pusat perkebunan sawit itu ya. Seperti kalau ini kan sudah di Sumatera Utara nih. Nanti kan yang lainnya bisa ada di Riau, ada di
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, yang dimana banyak petani sawit di sana yang lebih berpeluang untuk bisa berkooperasi, kemudian kooperasinya bisa mendirikan pabrik ini, dan memang diprioritaskan juga paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan minyak makannya mereka dipenuhi dari minyak makan merah ini. Untuk anggota-anggota kooperasinya di sana gitu kan ya, paling tidak sebagai alternatif dari minyak goreng biasanya tadi. Ya. Berarti ini juga akan berdampak ke ekspor minyak sawit kita, ya Prof ya? Ya begini, kalau ini sudah dikawal bahwa ini arahnya adalah difokuskan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan untuk itu sudah perlu diamankan melalui tadi kebijakan harganya, ya kalau harus diberikan subsidi supaya kompetitif dengan yang minyak goreng sawit existing, ya harus diberikan gitu kan, supaya ini bisa diterima oleh masyarakat gitu kan. Kemudian dari yang kedua tadi ketersediaan, kalau dibandingkan minyak goreng sawit yang existing, yang memang sebagiannya ada ke pasar ekspornya, porsi ini kalau dirasiokan relatif kecil ya. Jadi misalnya yang diekspor itu mungkin satuannya sudah juta ton gitu kan. Nah, kalau tadi ini baru mungkin dalam ukuran paling tinggi kalau nanti semuanya berdiri mungkin baru ribuan ton gitu kan. Jadi masih relatif kecil untuk dikatakan menyaingi. Tapi memang saya rasa tidak akan diposisikan untuk menyaingi karena memang peruntukannya berbeda gitu. Ya. Baik, Prof. Kemudian kan tadi produksinya sudah saya rasa untuk dalam negeri mungkin dari data tadi mungkin cukup ya Prof ya. Jadi sekarang PR-nya adalah bagaimana ini bisa diserap oleh masyarakat. Yang lebih luas, ya. Betul. Nah, mungkin ini ada yang bertanya-tanya, nanti kalau kita mengolah makanan dengan minyak makan merah, itu apakah ada efeknya ke rasa? Tadi Prof sih menjelaskan akan sama saja gitu ya Prof ya. Mungkin efeknya lebih ke warna ya Prof ya, betul ya? Warna, kemudian kalau rasanya sudah oke, warnanya sudah oke, ini saya penasaran satu hal lagi. Minyak makan merah ini apakah pemanfaatannya terbatas saja misalkan untuk menumis kemudian menggoreng Prof, atau bisa juga dimanfaatkan untuk produk lainnya Prof? Misalkan yang kita tahu kan margarin juga dari minyak nabati ya Prof ya. Apakah misalkan contohnya minyak makan merah ini punya potensi untuk dimasukkan ke produk lainnya gitu? Ya. Kalau minyak makan merah ini dipandang sebagai produk antara gitu ya, maka dia bisa diposisikan sebagai salah satu bahan baku untuk produk lanjutnya. Nah, produk lanjut yang seperti disampaikan tadi ya bisa juga dibuat untuk diarahkan untuk margarin misalnya gitu ya, yang berbahan baku minyak makan merah mengandung beta-karoten dan vitamin E yang alami gitu ya. Nah, hanya kalau nanti diarahkannya pada produk-produk yang perlu pengolahan lebih lanjut, tentu porsinya tidak lagi dilekatkan pada koperasi gitu kan ya. Jadi pasti itu memerlukan investasi dan peralatan yang lebih canggih, investasinya lebih mahal, dan juga keterampilan untuk mengoperasikan itu juga lebih tinggi ya. Jadi kalau sebagai raw material memungkinkan sekali, tapi unit yang mengolahnya akan menjadi produk yang lebih advance, saya rasa itu mungkin sudah tidak pada lingkup koperasi ya. Karena butuh teknologi tadi butuh ya Prof ya. Di situ, sepertinya peralatannya juga tidak akan sederhana. Sederhana. Kembali lagi Prof, untuk tadi mengenai minyak makan merah, tadi kan sudah banyak Prof Sri jelaskan manfaatnya, kemudian sifat minyak makan merah ini seperti apa. Nah, ini kan kalau kita baca di berita dan komen itu sebenarnya masih banyak keraguan dari masyarakat. Karena ya pastinya banyak yang tidak familiar gitu dengan produk ini. Kira-kira Prof, apa yang menyebabkan masyarakat itu ragu atau takut gitu untuk mengkonsumsi atau menggunakan minyak makan merah ini?
Ya baik, saya rasa itu yang menjadi pertanyaan dari para calon pengguna ya. Jadi ketika menyaksikan ini produk minyak makan warnanya merah, itu masing-masing calon konsumen atau masyarakat itu akan memiliki persepsi atau tafsirnya sendiri berdasarkan pengalaman masa lalunya tentang warna. Betul, gitu ya. Jadi keraguan tadi bisa juga dipicu karena misalnya warna merah ini dipersepsikan bahwa mungkin kurang bersih gitu ya, atau juga adanya warna merah ini dipersepsikan ini bukan merupakan bahan yang atau produk yang fresh gitu, dalam arti jangan-jangan ini bekas gitu. Betul, kan. Betul, karena minyak goreng aja kadang kalau iklannya kan berapa kali penyaringan, semakin bening kan, semakin jernih, ya betul, semakin jernih, semakin yang dimau gitu. Nah, betul sekali. Jadi itu menunjukkan bahwa pada benak konsumen itu atas promosi yang selama ini sudah berlangsung jauh lebih lama, yang dikatakan bermutu baik ya, yang jernih gitu kan. Sekarang menghadapi pilihan yang lain yaitu minyak makan merah, warnanya tidak jernih, tidak sejernih yang sudah ada, itu paling tidak seperti itu. Itulah yang membuat kekhawatiran bagi sebagian dari calon konsumen untuk bahkan untuk mencoba pertama kali. Jadi atas kondisi itu, inilah pentingnya kita segera mengambil langkah-langkah untuk memperkenalkan ini ya, tentang apa itu. Tadi sudah saya sampaikan beberapa, kemudian juga bagaimana ini dihasilkan ya sudah. Nah sekarang tinggal pertanyaan lain yang masih tersisa yang bisa berkontribusi pada keraguan tadi. Misalnya kalau saya pakai untuk menggoreng, apakah nanti aromanya, warnanya menjadi mengganggu, menjadi saya tidak suka misalnya. Nah karena ini tadi kalau diposisikan sebagai minyak goreng juga sudah memenuhi standarnya SNI, dan di SNI-nya sana salah dua kriterianya itu dari sisi bau, standarnya mengatakan normal ya. Kalau dari sisi rasa standarnya normal, tapi untuk warna ya jelas harus ada, malah justru kalau minyak makan merah ya warnanya harus merah. Jangan sampai nanti ada yang memproduksi minyak makan merah warnanya jernih, itu malah kacau ya. Jadi keraguan, kekhawatiran dari masyarakat itu perlu kita bantu mengatasinya dengan menyiapkan sebanyak mungkin data, informasi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan awal dari masyarakat. Kalau saya gunakan untuk menggoreng bisa berapa lama? Kalau ini saya simpan. Kalau saya gunakan untuk buat roti, saya gunakan untuk keperluan yang lain. Ini semuanya harus ada jawabnya. Kemudian kita perlu memberikan kesempatan masyarakat untuk mencobanya ya, secara cuma-cuma supaya masyarakat lebih berkesempatan untuk menilainya sendiri ya. Karena kalau tidak diberi ruang waktu yang cukup untuk mencoba menggunakan, maka khawatirannya akan lebih sulit untuk kita atasi. Mungkin juga nantinya perlu diberikan contoh-contoh penggunaan oleh para chef misalnya, juru masak untuk mengolah produk-produk hidangan tertentu gitu ya. Nah atas itu semua nanti akan ada testimoni yang bisa lebih meyakinkan masyarakat untuk menggunakan itu. Harapannya itu bisa mulai sedikit memperkenalkan dan membangkitkan keinginannya untuk mencoba. Oke, berarti ada peran di sini, peran pemerintah akan sangat besar sekali ini untuk memperkenalkan produk ini ke masyarakat sehingga bisa diserap. Harapannya kan seperti itu ya Prof ya, bisa diproduksi dalam jumlah banyak dan kemudian juga diserap dan dimanfaatkan.
Kalau ini Prof, tadi kan Prof Sri sempat menyinggung nanti tadi dibuat kue kah, menggoreng kah, menumis kah. Sebenarnya produk minyak makan merah mungkin bisa nanti juga gambaran bagi sobat UGM ketika mungkin mendapatkan minyak makan merah itu bisa dipakai untuk apa saja sih Prof? Kalau karakteristik produknya seperti ini, minyak sawit merah cair, minyak makan merah cair gitu. Caranya selain untuk menggoreng, menumis tadi, ini bisa juga untuk tadi kalau sempat saya sebut untuk bakery. Itu kan produk-produk bakery yang memang perlu lemak banyak, misalnya seperti brownies. Kalau brownies komponen lemaknya, minyaknya digantikan dengan minyak makan merah, dari sisi warna kan tidak, terutama brownies coklat gitu ya, namanya juga brownies gitu ya. Betul. Kalau brownies putih mungkin nanti agak kemerahan gitu ya. Kemudian juga produk-produk cookies tadi, cookies itu atau biskuit misalnya, itu kan di formulanya normalnya itu kadar lemaknya sekitar 10%, 12% ya, yang itu biasanya banyak dari margarin gitu kan. Nah itu kalau bisa kita substitusi dengan ini, saya rasa itu juga menjadi bagian dari yang bisa menyerap minyak makan merah ini gitu ya. Kemudian mungkin juga di standarnya SNI ini dimungkinkan juga untuk digunakan sebagai nutraceutical, artinya dia digunakan sebagai katakan suplemen gitu. Dengan kata lain dikonsumsi langsung. Tapi kan bagi masyarakat di kita saya rasa bukan merupakan atau belum merupakan kebiasaan meminum minyak. Seperti yang iklan itu Prof, yang dulu kan ada yang minum minyak goreng. Lah ya. Jadi kalau ini juga akhirnya misalnya bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan katakan lifestyle mereka, kebiasaan mereka menggunakan ini akan terbentuk, maka mungkin sekali mereka akan menggunakan ini, digunakan secara langsung sebagai sumber provitamin A tadi ya, tanpa harus melalui digoreng dengan produk-produk pangan olahan tadi. Jadi itu keragamannya yang lain yang bisa dimanfaatkan langsung. Tadi nutraceutical tadi ya Prof ya, itu sangat menarik sekali. Jadi pemanfaatan dari fitonutrien yang ada di minyak merah, minyak makan merah tanpa melalui tadi proses penggorengan dan lain sebagainya, sehingga mungkin lebih konsentrasinya lebih tinggi, lebih utuh gitu ya Prof ya. Baik, kemudian Prof ini mungkin sebelum saya closing, menurut Prof Sri, apakah ketika produknya sudah ada di masyarakat, apakah menurut Prof Sri itu masyarakat harus kemudian dengan segera transisi atau transfer penggunaan minyak gorengnya ke minyak makan merah ini, atau menurut Prof Sri bertahap saja? Dan misalkan bertahap itu menurut Prof Sri apakah akan memakan waktu yang sangat lama untuk proses, karena ini kebiasaan ya Prof ya, kebiasaan sehari-hari, menurut saya mungkin tidak mudah juga untuk transisi. Iya, betul, bahwa ini akan hadir di masyarakat secara bertahap tadi ya, karena produksinya juga masih kecil. Jadi pada posisi itu saya rasa tidak akan berada atau punya status menyaingi keberadaan dari existing minyak goreng yang sudah ada, karena rasionya ketersediaannya jauh masih lebih sedikit ya. Namun demikian ini secara pelan-pelan akan bisa diharapkan dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang mungkin lebih willing untuk volunteer mencoba pertama kali. Nah itu porsi masyarakat yang mau mencoba pertama kali tadi, yang pioneering itu kan juga tidak banyak ya. Nah atas itu saya rasa masih bisa terpenuhi dengan ketersediaan yang relatif masih sedikit tadi ya. Nah nantinya yang akan menjadi kunci penerimaan masyarakat secara berkelanjutan itu ketersediaannya ini seberapa mudah gitu kan. Masyarakat sudah mencoba, kemudian secara cita rasa, aroma mau menerima, bisa menerima, dari sisi harga menarik, lebih murah, tapi pas mau beli barangnya mungkin nanti belum tersedia baru bulan depan. Nah itu mengecewakan. Maka pasti akan ada penataan di sisi
rantai pasok ya, supaya ini ketersediaannya mendukung keberlanjutan dari minyak makan merah ini oleh konsumen. Jangan sampai sudah suka pas mau butuh lagi sulit carinya. Nah, itu nanti jadi kecewa lagi nanti kan gitu. Jadi memang ketika sudah transisi gitu, masyarakat sudah menerima, pemerintah juga harus siap dengan produksi yang continuous ya Prof ya, sehingga produknya ini mudah dicari gitu. Jadi begitu Sobat UGM, banyak sekali informasi mengenai minyak makan merah yang kita dapat dari Prof Sri. Jadi jangan ragu lagi, minyak makan merah tadi manfaatnya sangat banyak dari segi gizinya juga, kemudian juga bermanfaat juga sebenarnya minyak makan merah ini untuk produksi dari minyak makan merah ini untuk petani juga ada manfaatnya untuk mereka. Jadi nanti kalau sudah bisa akses minyak makan merah, bisa dicoba berkreasi dengan minyak makan merah, bisa menumis, menggoreng. Tadi Prof Sri contohkan membuat brownies, cookies dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih Prof Sri informasinya. Sama-sama, terima kasih sekali. Ini sudah mendekati jam buka puasa Prof Sri. Baik, Sobat UGM, kita akhiri UGM Talks kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Prof Sri.